Untuk 46 BC, apa yang Anda lihat dari 46 BC ini? Tadi yang saya bilang, kebersamaan, persaudaraan, soliditas, itu saya pengalaman perdana pakai motor gede kan sama Babe itu. Iya. Selamat pagi Bro Ensis. Kali ini kita bertemu dengan Ketua Umum SP Bank BNI, Bro Irfan Ferdiansah. Ya. Kita bincang-bincang soal 46 BC dan SP. Dan selain itu juga Bro Irfan anggota 46 BC juga ya, yang pernah juga ikut JN dan mensukseskan JN kita. Apa kabar Bro? Alhamdulillah Be. Alhamdulillah. Sehat. Gimana COVID nih? Aman? Alhamdulillah. Sekarang kondisi di lingkungan keluarga besar BNI, kemarin saya terupdate info sudah benar-benar bisa terkendali dengan baik, Be. Alhamdulillah. Kemarin terakhir itu memang masih ada beberapa keluarga yang kena, itu nggak lebih dari 10 orang se-Indonesia. Jauh dibandingkan sebelum awal-awal itu ya. Wah, lagi booming kemarin bisa sampai ratusan, bahkan sempat mencapai angka ribuan, itu luar biasa. Iya. Tapi itu juga mungkin ya kita meyakini ada faktor juga bahwa sudah 100% keluarga besar BNI itu sudah divaksin dua kali ya. Alhamdulillah. Iya, jadi memang ada ininya juga ya, ada manfaatnya juga. Ada manfaat, betul, Bang. Oke. Pengaruh. Jadi selama kegiatan selama PPKM ya. Iya. PPKM sebelumnya juga kan ada ya. Ada PSBB sebelumnya. Tentu kalau saya lihat SP masih tetap ada kegiatan ya. Masih, Be. Bisa dijelaskan itu, Bro? Ya memang pada akhirnya kita dipaksa untuk cepat mengikuti perubahan ya, Be ya. Iya. Saya ingat sekali setelah saya meneruskan tongkat estafet dari Babe, baik pada saat saya menjadi sekjen, kemudian saya jadi ketua umum, apa yang disampaikan Babe ke saya itu adalah harus pandai-pandai membaca perubahan zaman. Iya, ya, betul. Dan sekarang terbukti sekali bahwa pada saat kondisi pandemi kita memang dipaksa untuk benar-benar punya inisiasi dan harus benar-benar menyadari perubahan itu di depan mata gitu. Iya. Dan kita harus mengikuti perubahan itu sebelum kita ditelan sama perubahan itu sendiri. Betul. Jadi kegiatan-kegiatan kita akhirnya lebih banyak memang menggunakan sarana-sarana digital dan virtual, Be. Oke. Iya. Itu alat-alat itu alhamdulillah sudah lengkap ya di SP. Nah, inilah yang saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih karena di sini manajemen BNI, saya menjalani posisi sebagai ketua umum ini 3 dirut, Be. Oh, tiga dirut dari zaman Pak Baikuni, Pak Heri Sidarta, dan terakhir sekarang Pak Rika Tumilaar. Manajemen sangat mensupport serikat pekerja, sehingga apa yang kita butuhkan dalam konteks kebutuhan biaya dan anggaran untuk melengkapi semua sarana itu memang benar-benar disupport penuh oleh manajemen. Jadi sarana, dengan kita juga memiliki rumah aspirasi untuk kegiatan-kegiatan virtual, itu boleh dibilang sudah sangat lengkap. Lengkap banget. Untuk itu ya, sekarang ini kan dalam COVID ini kan dibutuhkan tindakan-tindakan luar biasa ya, karena keadaan ini luar biasa. Betul. Ada gerakan-gerakan yang sifatnya itu kemanusiaan. Betul. Apa aja yang dilakukan SP mengenai? Nah, ini lagi sebuah sejarah dan sebuah pengalaman kemanusiaan. Betul. Apa aja yang dilakukan SP mengenai? Nah, ini lagi sebuah sejarah dan sebuah pengalaman berharga buat saya pribadi juga. Karena pada saat awal-awal pandemi, saya ingat sekali menjelang ulang tahun HUT BNI ya, di kisaran April, pada saat masih bulan puasa juga,
kita bersama manajemen mengambil suatu langkah yang memang pada awalnya pro kontra pasti di kalangan anggota, Ada lah, ya, ya. biasa itu. Tapi akhirnya dengan semua penjelasan, dengan semua niatan baik dan bisa mengikhlaskan, kita mendonasikan sebagian rezeki. Pada saat itu kebetulan ada pembagian THR, Iya. setengah TC dari semua individu pegawai, ditambah untuk para senior leader juga memberikan sukarela tambahan. Itu terkumpul 130,2 miliar. Wih, Itu lumayan termasuk juga ya. dari anak-anak perusahaan juga, 10, direksi. berapa jumlahnya? 130,2 miliar. Berasal dari Dari seluruh pegawai Pegawai BNI, BNI dan ditambah direksi, senior leader. berikut direksi anak perusahaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Heeh. Dan dana itu memang kita lakukan untuk membantu menangani wabah COVID. Gitu, Mbak, ya. Penanggulangan dan pencegahan ya. Jadi kerjasamanya juga di awal dulu juga kita memberikan bantuan kepada Yayasan BUMN. Oke. Jadi Yayasan BUMN juga melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan Kita sama. sumbangkan ke Yayasan BUMN itu 10 miliar pada saat itu. Lalu setelahnya kita melakukan kegiatan-kegiatan sendiri yang dilakukan oleh teman-teman anggota Serikat Pekerja. Iya. Dengan tujuan membantu baik itu pegawai, TAD, Bina, sampai ke pensiunan, keluarga besar pensiunan, dan juga keluarga masyarakat sekitar kita. Itu yang keluarga besar BNI tentunya seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia, Beh. Seluruh Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita ada di sini ya. Lagi kegiatan apa nih? Iya. Bro. Ini ya nikmat Tuhan mana lagi yang mau kita dustakan ya, Beh? Iya, bener. Roh gede Babe ini juga indah pasti banget ngerasa ya. bahagia banget kita hari ini. Betul. Ada kegiatan kolaborasi lagi-lagi antara Serikat Pekerja dengan 46 BC. Ini kegiatan perdana setelah kita menjalani wabah pandemi COVID yang 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ya. Iya. Ini kegiatan perdana kita yaitu Kopdar Gap. Berawal dari teman-teman MC Jakarta Raya mau melakukan kopi darat gabungan, Jakarta. Lalu saya mengajak panitia pada saat itu, yuk kita lengkapi dengan acara bantuan sosial, saya bilang kan. Iya. Kebetulan saat ini kita lagi menyalurkan 100.000 paket sembako di seluruh Indonesia. Iya. Nah, akhirnya kita mengalokasikan, ini bentuk kolaborasinya, dan lokasinya sangat luar biasa nih, Beh. Indah ya. Indah Ini sekali. kayaknya daerah baru ditata Iya, kayaknya. Setu Rawa Gede ya. Iya. Walaupun perjalanan ke sini cukup indah juga, Beh. Iya. Masih ekstrim. Tadi Pak Kadesnya bilang katanya jalannya mau diperbaiki. Iya. Dan saya ingat tempat ini belum lama, mungkin saya pernah lihat juga di channel YouTube-nya Raffi Ahmad. Iya. Ini dikunjungi oleh Pak Menteri Pariwisata ya, Sandiaga Uno sama Raffi Ahmad, resmikan. Iya. Saya ingat sekali tempat ini memang. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi objek wisata nasional ini nanti. Iya. Tapi mudah-mudahan juga alamnya nggak jadi rusak gitu gara-gara dijadiin wisata. Iya. Oke, itu naik motor ya. Ya, Itu sejak kapan hobi naik motor? saya ini sebenarnya kalau ngomongin motor dari dulu zaman saya kecil, saya lebih ekstrim, Beh, main motornya. Saya zaman SMP itu udah main motor, sebenarnya bukan motor trail. Saya dulu inget banget, saya punya motor TRS 150 Suzuki ya. Itu saya pakai buat ini, Beh. Jadi kalau di tempat sawah ada talut-talut kayak gitu, buat saya jumping tuh, Beh. Zaman SMP. Itu ya. Iya. Jadi hobi motor saya udah cukup lama, memang dari kecil. Kemudian waktu zaman kuliah saya main Vespa. Oh, karena zamannya waktu itu ya. Zaman itu waktu film Lupus, Beh. Oh, film Lupus ya. Katanya sih dulu kalau mau main Vespa gitu dilirik cewek-cewek. Iya, benar. Zamannya memang zaman film Lupus tuh. Nah, begitu masuk BNI saya lihat ada komunitas. Saya sebenarnya dulu ingat sekali tahun 2005, 2004 ya, zaman sistem Icon baru. Saya kebetulan masuk di tim. Saya dulu suka ikut ngumpul sama teman-teman motor di parkiran sebelah, terus jalan ke Parkir Timur Senayan, Beh. Oh, ya. Iya, rasanya teman-teman itu yang ya termasuk juga cikal bakal para teman-teman yang dirikan. Ya. Anak BC juga ya. Tuh. Di inisiasi Ada Babe ya. anak-anak HTML segala Iya, macam betul, biasanya situ ya. Dan rasanya ini ya saya berterima kasih, saya juga bisa nyalurin hobi saya untuk bermotor walaupun sekarang refreshing lah ya. betul sangat jarang ya. Iya. Pengalaman kan kemarin yang JN7. saya nggak pernah lupakan. Oh. JN7.
Timur Leste. Timur Leste yang sama Babe itu Katapang ikut nggak? Ketapang nggak? Oh, Ruli ya. Ruli. Nah, waktu JN yang Timur Leste itu saya pengalaman perdana pakai motor gede kan sama Babe itu. Iya. Berapa itu? 750 cc. 750 cc. Itu pengalaman pertama. Tapi yang paling lagi lebih menakjubkan bagi saya, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan JN7 yang fenomenal ya, Pak. Betul, itu dalam sejarah 46BC itu terbesar. Kita nggak tahu kapan bisa ngulangi lagi, tapi saya yakin lah insya Allah kita bisa ngulangi lagi ya, Pak ya. Benar. Peserta sampai ratusan, kita ngunjungi berapa wilayah gitu ya. Dan kita napatilas dari titik 0 sampai 1000 kilo ya. 1000 kilo. Anyer Panarukan ya, Be? Anyer Panarukan plus Bali. Plus Bali kita finish di Denpasar. 17 Agustusan upacara di BNI wilayah Denpasar. Wah, itu luar biasa itu. Ya, itu terkesan sekali ya. Terkesan banget, ya, untungnya kegiatan-kegiatan JN itu dilakukan pada hari-hari besar ya. Iya, betul. Jadi memang momen-momennya, Be, ya. Bukan hanya perjalanan yang kita nikmati, tapi juga ada rasa bangga terhadap negeri ini juga. Itu yang saya respect sama 46BC sebagai suatu komunitas besar. Saya selalu bilang di teman-teman serikat pekerja, bahkan juga sama manajemen, saya selalu bilang bahwa komunitas 46BC ini komunitas yang memang sudah engage ya, sudah ada, anggotanya besar dan heterogen. Iya. Karena dia bukan hanya pegawai BNI saja, tapi ada keluarga besar, bahkan nasabah kan baik di situ. Keluarga besar itu. Nah, saya respect bahwa inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh teman-teman 46BC juga luar biasa. Iya. Sehingga kegiatannya lebih banyak memberikan manfaat juga banyak pihak, termasuk juga masyarakat. Oke. Memang harapan saya komunitas-komunitas yang lain juga bisa mengikuti 46BC, melakukan hal-hal yang mudah-mudahan ya. Iya. Nah, sekarang sih sebenarnya kan ada paguyuban.com apa ya? Iya. Nah, mungkin itu disitulah mungkin SP harus lebih berperan ya untuk menyatukan paguyuban. Iya. Jadi paguyuban itu memang Human Capital menginginkan ada suatu wadah yang bisa menggabungkan semua komunitas. Dan di SP sendiri kita memang di akhir Desember 2017 dulu kita launching 46 All Community. Nah, kemarin kita baru diskusi lagi sama teman-teman Human Capital. Kita mau rebranding lagi paguyuban itu dengan naming, ya saya rasa mungkin lebih pas kalau kita menggunakan naming 46 community. Jadi ada inisial 46 itu nggak boleh kita lepas lah ya. Iya, karena tempat itulah kita mencari nafkah segala macam, bahkan membentuk budaya kita dari situ. Iya. Jadi itu nanti karena memang himbauan dari Kementerian BUMN juga untuk mewadahi teman-teman. Ada ya kaitan dengan wawasan kebangsaan. Betul, Be. Wawasan kebangsaan. Jadi talent, hobi, semua sarana difasilitasi, sehingga mereka bisa menyalurkan hobi dan talenta teman-teman BNI gitu. Ya. Ngomong-ngomong gabung 46BC udah lama. Kalau secara formalnya penasbihannya saya ingat banget di Kobarnas Jogja, Be. Oh, Jogja ya. Itu 2017 Pak Bakun. Pertama saya baru jadi ketum. Itu saya diformalkan mendapatkan nomor register dan alhamdulillah saya bisa dapat nomor kehormatan 4646. Wih, mantap. Kebetulan belum ada yang punya waktu itu. Belum ada nomor bagus nih. Jadi 2017 itu saya kalau nggak salah kisaran bulan November apa Desember ya Kobarnas itu. Nah, itu saya mulai secara formal di tasbihan sebagai anggota 46 Bikers. Nah, sekarang sebagai anggota 46BC ya. Ini kita nyari bukan dari sisi sebagai ketua sebenarnya. Sebagai anggota 46BC. Apa yang Anda lihat dari 46BC ini? Tadi yang saya bilang, kebersamaan, persaudaraan, soliditas, kekompakan, hal-hal positif yang saya lihat teman-teman bisa membangun itu dan menjaga itu. Yang tadi saya bilang, Be, keanggotaan dengan latar belakang heterogen, berbagai usia, dari yang paling muda sampai yang sepuh, kemudian budaya, suku, ras ya pasti, agama, kemudian maaf bicara bahwa latar belakang sosial juga nggak sama. Iya, betul. Ada yang mantan pejabat, ada yang memang lagi posisi pejabat, tapi ada teman-teman pelaksana, bahkan ada teman-teman outsourcing. Tapi pada saat di 46BC lepas semua itu, Be. Betul. Kita semua sama. Iya, guyupnya itu udah suasana keluarga. Iya.
Nah sekarang mungkin gini ya, bro. Ini kan sesuatu, apalagi udah adanya COVID ini ya, Iya. itu sangat berpengaruh sekali ke budaya, ke mental, Iya. segala macam. Ditambah lagi ada budaya digitalisasi Iya. ya. Dan ini tidak gampang untuk kita bersosialisasi. Ya. Dibutuhkan cara-cara tertentu ya. Terus sementara untuk namanya organisasi kan harus ada regenerasi. Iya. Nah kita lagi mencari format. Kira-kira format kaderisasi apa yang bisa digunakan di sini? Di Empat Ambisi. Di Empat Ambisi. Saya rasa sih nggak berbeda jauh dengan organisasi seperti halnya juga serikat pekerja ya, Pak. Karena tapi saya melihat Empat Ambisi ini punya satu kesamaan bahwa mereka memiliki satu hobi yang sama. Iya. Ya, bermain dengan Betul. motor, ngulik motor, ngoprek motor Iya, gitu. iya. Hobi yang sama. Tentunya tujuannya juga hanya satu, adalah bagaimana mereka bisa menyalurkan hobi mereka tadi gitu. Iya, iya. Sehingga kalau bicara mengenai kaderisasi, dengan sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, lalu memberikan ruang bagi teman-teman itu untuk bergantian mengelola, menjadi panitianya dan segala macam, itu akan menampilkan sosok-sosok generasi-generasi yang saya yakin nggak akan habis lah kalau di Empat Ambisi. Iya. Jadi makin sering kita melakukan event-event kebersamaan, dan itu juga bagian dari menjawab orang mulai worry kalau digital itu lebih banyak nanti selfish karena orang Betul. bermain dengan dunianya sendiri, Beh. Iya. Tapi Empat Ambisi memfasilitasi untuk jangan sampai kita kalah dengan kemajuan teknologi yang akhirnya tadi yang selfishnya itu loh. Dengan event-event kayak gini, saya rasa kita masih bisa menjaga lah ya, bersosialisasi, membangun kebersamaan gitu. Seiring berjalan juga membangun generasi lah, kaderisasi di Empat Ambisi ya, Beh. Iya. Itu yang namanya model Empat Ambisi. Suka nggak suka dengan SP itu memang ada tujuan berbeda karena ranahnya yang berbeda. Tetapi dari perbedaan ini tentunya tidak selamanya menjadikan benturan. Betul. Ada dialektika, ada gerakan sentrifugal di situ Iya. yang pada akhirnya kita bisa bersatu. Betul. Nah, menurut SP sekarang sebenarnya titik poin kebersamaan kita tuh ada di mana? Soalnya kalau Empat Ambisi ngomong kesejahteraan, mungkin hanya anggota Empat Ambisi yang anggota Ya, SP. anggota SP. Sedangkan yang tidaknya tidak. Bukan ya, Ya. teman-teman kita yang TAD segala macam atau Ya. yang sudah tidak di BNI lagi. Pasti dengan secara alamiah kan kita sekarang ngebentuk tuh, Ya. ada kebersamaan, punya kegiatan bersama. Nah, kalau menurut itu titik temunya tuh di mana sebenarnya secara itu? Kalau saya satu hal yang saya lihat, Beh, fungsi sosial. Fungsi sosial. Jadi pada saat organisasi serikat pekerja memunculkan fungsi sosialnya, di situ saya lihat Empat Ambisi juga mempunyai suatu misi bahwa keberadaan komunitas ini juga memberikan value dari sisi fungsi sosial. Ya seperti halnya yang kita lakukan hari ini, Beh. Dengan memberikan paket sembako, bantuan sosial kepada masyarakat sekitar. Nah, itu wujud wujud titik poin yang sama antara organisasi SP dengan Empat Ambisi. Oh, di sini ada titiknya masalah sosial, masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan, gitu ya. betul. Pasti karena disitulah yang letaknya yang letak kebersamaan untuk semua organisasi itu. Betul. Semua sekarang sampai sejauh mana kita bisa memberikan manfaat ya, Beh. Okay. Terus, bro, saya pengen ini, kira-kira harapan apa sih ke depannya? Karena kan tadi setiap zaman ada pemimpin, seperti ada zaman. Nah, sekarang terhadap Empat Ambisi, harapan apa sih Empat Ambisi ke depannya ini? Iya, saya sangat berharap bahwa Empat Ambisi tetap bisa menjaga eksistensinya yang pasti, lalu tetap tumbuh menjadi lebih besar, karena kalau kita bicara keluarga besar BNI itu boleh dibilang angka 70.000 itu angka yang nggak kecil, Beh. Iya. Ya, sedangkan sekarang mungkin Empat Ambisi secara register mungkin masih angka 4.000, 5.000 ya, Beh? Iya, angka 5.000-an. 5.000-an ya. Okay. Artinya di situ masih sangat terbuka ruang untuk lebih memperbesar Empat Ambisi menjadi lebih dimiliki oleh keluarga besar BNI. Jadi menjaga tetap tumbuh kembangnya Empat Ambisi,
Tetapi tidak lepas bahwa bagaimana dulu founder termasuk Babe mendirikan Pan Ambisi ada tujuan maksud. Nah itu yang harus terus dideliver ke generasi berikutnya. Jangan sampai mereka lupa dari tujuan maksud para pendiri membikin organisasi Pan Ambisi ini. Itu harapan saya. Dan satu hal yang pasti kolaborasi sama serikat pekerja, harus itu ya, harus ada simbiosa mutualisme. Betul. Dan memang 46 BC keunikan itu justru didirikan oleh teman-teman yang sebenarnya itu bukan jajaran pejabat gitu. Waktu itu saya pun karena masih di MMC diajak-ajak dan saya baru terlibat tuh pada JN1. JN1 ya. Masih ketua DPD 10. Kebetulan kerjasama itu sebagai ketua DPD. SP. Dan kebenaran si pemindulahnya respon. Hilalahnya pesertanya dari wilayah 10. Tapi alhamdulillah bisa besar sampai sekarang. Karena yang mempersatukan itu saya rasa justru Pan Ambisi itu bisa jauh lebih mempersatukan karena tadi ya memiliki ya sesuai dengan ininya Pan Ambisi kan, satu jiwa, satu rasa gitu ya. Itu yang membuat mereka artinya berada dalam satu wadah yang tidak lagi lihat pangkat, jabatan ya, strata sosial gitu. Sedangkan mungkin di SP sendiri walaupun saya berharap juga bisa seperti itu, tapi kadang-kadang itu juga nggak bisa dilepasin, masih muncul gitu kan, Beh. Betul. Kita harus akui itu ya. Oke. Bro Ensis, kita kerja 46 BC bekerja sama dengan SP itu bukan sesuatu yang baru ya, bahkan sejak awal ya. Iya, betul. Mungkin kita ingat Sahur on the Road ya, itu asli. Ya, betul. Iya, itu asli kerjasama 46 BC dengan waktu itu BD Wilayah 10. Terus selama saya aktif di SP pun waktu itu saya sudah menjadi anggota 46 BC, sering melibatkan 46 BC untuk melakukan kegiatan kemanusiaan seperti misalnya banjir yang di daerah Dewata gitu ya, bencana alam di Padang, kemudian di banjir yang di Cikampek Karawang ya, kemudian di Bukit Tinggi dan segala macam. Jadi mungkin simbiosa ini ya tanpa harus saling melepaskan keberdikariannya, kita bisa bekerja sama. Karena biar gimana pun kita sesama insan BNI pasti punya kepentingan yang sama gitu ya. Oke, yang terakhir harapan untuk 46 BC apa tuh, Bu Irfan? Ya, pasti kepada Bro Ensis 46 BC, jaga selalu kekompakan, jaga selalu soliditas bersama, jaga marwah dari 46 BC itu sendiri. Ingat, 46 BC sudah punya nama, sudah punya label di Indonesia. Saya meyakini itu. Sehingga bagaimana kita menjaga supaya nama baik 46 BC ini seiring sejalan juga menjaga nama baik SP, menjaga nama baik BNI. Jadi harapannya kita sama-sama terus menjaga nama baik kita semua. Menjaga soliditas ya. Dan kita ingat bahwa kita adalah insan BNI. 46 ya. Oke, Bro Ensis, tidak terasa waktu sudah hampir sore. Terima kasih atas saya juga waktunya. Terima kasih Babe Agus. Mudah-mudahan kita nanti bisa ngobrol lebih panjang lagi ya di luar ini yang mungkin harus lebih spiritnya lagi ya. Supaya kita bisa saling sharing untuk kemajuan 46 BC khususnya, umumnya juga SP dan umumnya juga insan BNI. Amin. Oke, yang terakhir mari kita salam 46 BC. 46 BC, satu jiwa, satu rasa, satu aspal. Salam integritas. Terima kasih.